Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pinjaman online atau pinjol sejatinya merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh suatu lembaga keuangan secara daring atau menggunakan akses internet. Nah, karena menggunakan akses internet tersebut, pinjaman dilakukan menggunakan aplikasi lembaga keuangan tersebut. Keberadaan pinjaman online ini menjadi polemik di tengah masyarakat karena banyaknya perusahaan ilegal yang tidak terdaftar di OJK dan minimnya literasi keuangan di tengah masyarakat. Mengatasi hal tersebut, OJK melalui Satgas Waspada Investasi membuka layanan mengadu bagi masyarakat yang dirugikan atas aksi pinjaman online ilegal. Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Pak Tongam L. Tobing. Assalamualaikum Pak Tongam, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tongam, mengenai pinjaman online ilegal ini, kemudian Satgas OJK ini bergerak untuk menindak begitu ya Pak dari atas aksi pinjaman online ilegal ini. Kemudian bagaimana implementasi dari aduan masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal? Apakah akan mendapat bantuan hukum dari OJK, Pak Tongam? Ya, terima kasih. Jadi pinjaman online ilegal ini masih marak memberikan penawaran ke masyarakat. Walaupun kita sudah melakukan pemberantasan dan saat ini sudah 4.160 pinjol ilegal yang kita berantas, kita hentikan kegiatannya dan kita blokir. Dan juga kita juga sedang melakukan edukasi ke masyarakat secara masif. Namun demikian memang penawaran-penawaran ini masih ada saja di masyarakat kita. Dan aduan masyarakat juga ke Satgas Waspada Investasi ini cukup banyak. Rata-rata dalam satu bulan itu bisa 4.000 aduan masyarakat, baik itu berupa informasi mengenai pinjol ilegal dan juga mengenai adanya penagihan yang tidak beretika, teror, intimidasi, penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh para pelaku ini. Oleh karena itu, kami sangat concern terhadap perlindungan masyarakat yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari para pelaku pinjol ilegal ini. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan adalah kita meminta masyarakat yang menerima informasi mengenai pinjol ilegal atau menerima perlakuan yang tidak baik dari pinjol ilegal untuk melakukan laporan kepada Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Kemudian kami akan melakukan pemblokiran, pengumuman ke masyarakat dan juga melakukan edukasi ke masyarakat agar masyarakat tidak ikut di dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga kami mengharapkan masyarakat yang sudah mengalami kerugian akibat teror, intimidasi, dan kegiatan-kegiatan penagihan tidak beretika lainnya untuk segera lapor ke polisi tentunya untuk dilakukan proses hukum. Jadi lapor ke polisi merupakan tindakan kita yang tentu sangat membantu untuk memberantas para pelaku ini agar dilakukan proses hukum. Baik, kemudian sehingga yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi ini adalah bagi masyarakat yang menerima perlakuan tidak baik, ini bisa memblokir aplikasi pinjaman online ilegal tersebut, kemudian hingga mengedukasi kepada masyarakat. Nah, kemudian masyarakat yang merasa dirugikan ini juga bisa langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, begitu ya Pak Tongam? Iya, benar. Ya, kemudian bagi pinjol ilegal dengan aduan terbanyak, apakah keberadaan pinjol ilegal tersebut bisa langsung dipidana begitu, Pak? Iya, di dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini memang kegiatan pinjol ilegal ini tidak termasuk tindak pidana, belum termasuk tindak pidana karena kegiatan ini tidak diatur dalam undang-undang. Kita lihat contohnya di dalam perbankan dengan menghimpun dana tanpa izin atau bank gelap itu bisa dipidana. Tapi mengenai pinjol ilegal ini belum ada. Oleh karena itu kami mendorong dalam pembahasan RUU Omnibus Law di bidang jasa keuangan ini dimasukkan dalam pidana. Misalnya dalam salah satu pasalnya disebut bahwa pelaku pinjaman online ilegal dapat dipidana walaupun tidak ada korban. Jadi secara formil dia menjadi tidak pidana. Nah, saat ini memang tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku ini adalah karena ada dampaknya, ada teror, intimidasi atau penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Jadi harus ada yang lapor. Oleh karena itu masyarakat kami mendorong untuk segera melapor polisi apabila merasa dirugikan oleh pinjol ilegal. Baik,
Berkaitan dengan adanya teror dan intimidasi yang dirasakan oleh para korban dari pinjaman online ini. Kemudian bagi korban yang mengadu kepada Satgas Waspada Investasi ini, adakah pendampingan untuk pemulihan secara psikologis kepada korban-korban tersebut, Pak? Iya, kami membuka warung pinjol, waspada pinjol ya, warung waspada pinjol di Jakarta terutama untuk menampung pengaduan-pengaduan masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari para pelaku pinjol ilegal ini, dan juga untuk memberikan perlindungan kepada mereka tentunya. Jadi kami melakukan pendampingan, dan juga dalam warung waspada pinjol itu hadir juga teman-teman dari kepolisian untuk bisa kita jembatani laporan ini bisa diproses hukum. Nah, saat ini kita melihat juga bahwa korban-korban pinjol ilegal ini adalah masyarakat bawah ya, yang memang sangat membutuhkan dana tapi tidak bisa dicukupi dengan penghasilannya, dan mereka ini menjadi sasaran teror. Tetapi mereka juga sering enggan lapor ke polisi untuk melakukan pengaduan. Oleh karena itu kami menampung di warung waspada pinjol bagi masyarakat kita yang saat ini memang mendapat perlakuan tidak baik dari pelaku pinjol ini, agar datang ke warung waspada pinjol, kemudian kita akan jembatani dengan perlindungan kepada mereka, dengan mendampingi laporan polisi, karena juga polisi ada di warung waspada pinjol tersebut. Baik, Satgas Waspada Investasi ini menampung aduan masyarakat dan juga menjembatani aduan keluhan masyarakat pinjaman online ilegal untuk diteruskan kepada pihak kepolisian. Kemudian Satgas Waspada Investasi, apakah ada di daerah lain selain di Jakarta, Pak Tongam? Iya, Satgas Waspada Investasi ada di 45 daerah di Indonesia. Jadi masyarakat yang merasa ingin mendapatkan perlindungan akibat perlakuan yang diterima dari pelaku pinjol ilegal ini dapat menghubungi Satgas Waspada Investasi di berbagai daerah tentunya, terutama di kantor OJK yang ada di daerah. Jadi bisa mengakses ke kantor OJK di daerah untuk mendapatkan perlindungan, karena ketua tim kerja Satgas Waspada Investasi di daerah itu adalah kepala regional atau kepala OJK di sana. Jadi masyarakat diberi tempat untuk mengadu di daerah-daerah yang ada Satgas Waspada Investasi. Baik, masyarakat dapat mengakses Satgas Waspada Investasi di daerah-daerah yang dimana terdapat kantor OJK begitu ya Pak. Kemudian saat ini juga pinjaman online ilegal yang berkedok koperasi, dan bagaimana dari Satgas Waspada Investasi ini memverifikasi bahwa koperasi simpanan pinjam itu adalah kedok dari pinjaman online ilegal begitu Pak? Iya, memang benar. Jadi pinjaman online ilegal ini juga banyak ditawarkan oleh kegiatan entitas yang berkedok koperasi. Kami menemukan ada sekitar 403 ya pinjaman online yang berkedok koperasi. Oleh karena itu memang masyarakat juga perlu mendapatkan pendidikan mengenai perkoperasian ini, karena koperasi ini hanya bisa melakukan kegiatannya kepada anggota tentunya, memberikan pinjaman kepada anggota. Oleh karena itu masyarakat yang membutuhkan dana tapi bukan merupakan anggota koperasi, jangan percaya bahwa mereka KSP yang berkedok koperasi ini bisa membantu mereka. Perlu disadari bahwa saat ini mereka juga bisa mencatut lambang-lambang Kementerian Koperasi untuk memuluskan niat jahat mereka. Jadi masyarakat agar cek apabila ingin meminjam, pinjam hanya pada pinjaman online yang berizin dari OJK. Daftarnya ada 102 saat ini yang berizin di OJK, bisa dilihat di website ojk.go.id. Jadi di luar 102 itu ilegal, baik itu yang berkedok koperasi atau kegiatan-kegiatan lainnya, tapi memberikan pinjaman. Jadi jangan percaya, hanya akses saja kepada 102 yang berizin dari OJK. Baik, ternyata masih banyak ya kasus pinjaman online yang berkedok koperasi ini, dan hanya 102 koperasi yang terdaftar dan juga terizin di dalam ketentuan OJK begitu. Yang legal, Mbak, bukan koperasi. Jadi pinjaman online ini di bawah pengawasan OJK, bukan berbentuk koperasi, tetapi dia platform yang berizin dari OJK. Jadi 102 pinjaman online yang berizin di OJK. Baik, kemudian untuk selama pandemi pinjaman online ini juga cukup naik begitu Pak, karena mengingat juga kebutuhan masyarakat. Dan bagaimana dengan saat ini, apakah kembali naik atau turun begitu Pak Tongam? Iya,
penawaran-penawaran pinjaman online ilegal ini memang marak, tetapi memang paling banyak itu adalah sebelum pandemi pada 2019 yang lalu, di mana pada saat itu ada 1.493 pinjaman online ilegal, kemudian menurun di 2020, 2021 menurun lagi, dan 2020 ini hanya 426 sampai bulan sampai saat ini. Jadi kegiatan kita ini memang menurun. Ini dampak dari semakin masifnya kita mengedukasi masyarakat dan semakin giatnya kita melakukan pemberantasan pemblokiran kepada pelaku ini. Jadi secara jumlah entitas yang dihentikan itu memang menurun, tetapi memang masih banyak saja masyarakat kita yang terjebak. Oleh karena itu kita akan lanjutkan edukasi ke masyarakat, karena kami yakin semakin teredukasi masyarakat kita, para pinjol ilegal ini akan semakin sempit ruang geraknya tentunya untuk menipu masyarakat kita. Baik, secara angka ini kebutuhan masyarakat yang menggunakan pinjaman online ilegal ini menurun dari tahun 2019. Dan Pak Tongam, bagaimana cara dari Satgas Waspada Investasi ini untuk mengedukasi masyarakat begitu Pak mengenai literasi keuangan yang ada? Ya, kami selalu menyampaikan ada tips untuk meminjam secara online. Apabila masyarakat memerlukan pinjaman secara online, ada 4 tips di sana, 4 tips. Yang pertama adalah pinjam hanya pada pinjaman online yang berizin OJK. Ada 102 tadi, pinjam hanya pada 102 pinjaman online yang berizin OJK. Daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id atau di media sosial OJK. Kemudian yang kedua, pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam untuk menutup utang lama dari lubang tutup lubang. Kemudian yang ketiga, sedapat mungkin pinjaman digunakan untuk kegiatan produktif sehingga bisa mendorong ekonomi keluarga tentunya. Dan yang keempat, sebelum meminjam pahami dulu risikonya, tanggung jawabnya, dan manfaatnya. Jangan selama meminjam menyesal. Jadi masyarakat harus cerdas meminjam secara online. Baik, kemudian terdapat 4 tips begitu ya Pak, terlebih 122 yang terdaftar, kemudian gunakan pinjaman tersebut untuk suatu kegiatan yang produktif dan tentunya harus dipahami risiko dari peminjaman uang tersebut. Kemudian Pak Tongam, dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan oleh DPR Republik Indonesia pada minggu lalu, kemudian apakah hal ini juga bisa diatasi untuk menindak dari pinjol ilegal ini Pak Tongam? Iya, tentu dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini era baru dalam perlindungan masyarakat tentunya. Semakin terlindungi masyarakat dengan adanya sanksi pidana di sana, di mana masyarakat kita bisa terlindungi apabila ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengumpulkan informasi secara melawan hukum mengenai data pribadi, kemudian mengungkapkan secara melawan hukum data pribadi, dan juga menggunakan data pribadi secara melawan hukum. Ini ada pidananya. Jadi semakin kuat sebenarnya posisi kedudukan hukum untuk memberantas pinjol ilegal ini, semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Oleh karena itu, penegak hukum bisa lebih mendorong bagaimana perlindungan kepada masyarakat apabila ada contohnya penyebaran data pribadi, ada KTP dengan foto diri secara melawan hukum. Ini bisa langsung dilakukan proses hukum dengan pidana yang sangat berat tentunya. Baik, jadi ini saling berkaitan, kemudian juga masyarakat juga dapat merasa terlindungi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut ya Pak. Terima kasih banyak Pak Tongam L. Tobing selaku Ketua Satgas Waspada Investasi yang telah bergabung pada kami hari ini dengan tema Warung Waspada Pinjol, Wadah Masyarakat Mengadu Pinjaman Online. Terima kasih banyak Pak Tongam, salam sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.